Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Humaira, NIM saya 208010003. Saya dari Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Psikologi Perkembangan. Baik, langsung saja, yaitu pengertian psikologi. Psikologi atau PSC yaitu jiwa, sedangkan logos yaitu ilmu. Perkembangan yaitu perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Selanjutnya yaitu secara sistematis, yaitu perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Sedangkan secara progresif, yaitu perubahan yang terjadi bersifat maju atau meningkat. Sedangkan secara berkesinambungan, yaitu perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu yang berlangsung secara berurutan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan. Yang pertama yaitu terjadi perubahan pada fisik. Contohnya tinggi, berat badan, sedangkan pada psikis yaitu kemampuan berbahasa, berpikir, dan kreativitas. Yang kedua yaitu perubahan proporsi pada fisik. Contohnya proporsi tubuh, sedangkan pada psikis yaitu peralihan dari fase fantasi ke realitas, perhatian dari diri sendiri ke orang lain atau teman sebaya. Yang ketiga yaitu lenyapnya tanda-tanda lama pada fisik, yaitu kelenjar timus atau kelenjar anak-anak, sedangkan pada psikis yaitu masa mengoceh, gerak-gerik kanak-kanak. Yang keempat yaitu diperoleh tanda-tanda baru pada fisik, contohnya pergantian gigi dan karakteristik seks, sedangkan pada psikis yaitu rasa ingin tahu. Selanjutnya yaitu perkembangan sepanjang masa hidup. Psikologi perkembangan yaitu cabang psikologi yang mempelajari pertumbuhan dan perkembangan manusia sejak konsepsi hingga akhir hayat. Kajian perkembangan individu awalnya tradisional, yaitu pendekatan sepanjang masa hidup. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi manusia. Secara umum, yang pertama yaitu faktor internal, yaitu individual atau fisik dan psikis. Secara eksternal yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi manusia secara khusus yaitu prenatal, sejak lahir, dan sesudah lahir. Selanjutnya yaitu faktor keluarga. Ketidakberfungsian keluarga yaitu contohnya kematian orang tua, perceraian, hubungan orang tua yang tidak harmonis, hubungan orang tua dan anak yang tidak harmonis, suasana rumah tangga yang tegang, orang tua sibuk bekerja, dan orang tua mempunyai gangguan jiwa. Selanjutnya yaitu pola hubungan orang tua dan anak. Yang pertama, terlalu melindungi, yaitu anak menjadi sangat tergantung. Yang kedua yaitu serba membolehkan. Contohnya penuntut dan tidak sabaran. Yang ketiga menolak anak atau agresif. Yang keempat menerima anak, mau bekerja sama, bersahabat, dan emosi stabil. Selanjutnya yaitu faktor lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu para siswa harus hadir di sekolah. Yang kedua, sekolah memberi pengaruh pada anak sejak dini. Yang ketiga, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Yang keempat, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih kesuksesan. Yang kelima yaitu sekolah memberikan kesempatan kepada anak menilai kemampuan secara realistik. Selanjutnya yaitu faktor PER. Aspek kepribadian yang berkembang dalam bergaul dengan teman sebaya. Contohnya social cognition, yaitu kemampuan untuk memikirkan tentang pikiran, perasaan, motif, dan tingkah laku dirinya dan orang lain.
Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Kedua, proses aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga yaitu perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Contohnya, struktur mendahului fungsi, perkembangan itu berdiferensi dari umum ke khusus. Selanjutnya itu perkembangan berlangsung dari konkret ke abstrak. Selanjutnya itu perkembangan berlangsung dari egocentrisme ke perspektivisme. Selanjutnya yaitu perkembangan berlangsung dari ketergantungan menuju kemandirian. Selanjutnya yaitu perkembangan terjadi pada tempo dan irama yang perkembangan yang berlainan. Yang selanjutnya yaitu setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Selanjutnya yaitu setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Jadi kesimpulannya adalah psikologi perkembangan ialah suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan maupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Objek psikologi perkembangan adalah perkembangan manusia sebagai person. Di samping itu, para psikolog juga tertarik akan masalah sampai sejauh mana perkembangan masyarakatnya. Maka dapatlah dimengerti tentang ruang lingkup dari pembahasan ilmu ini, bahwa psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikolog, yaitu objek pembahasannya ialah perilaku atau gejala jiwa seseorang. Tahapannya dimulai dari masa konsepsi hingga masa dewasa. Baik, itulah tadi penjelasan tentang proses perkembangan. Saya rasa cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.